Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Keti. Sikap berdoa. Teman-teman Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah menghadirkan kami semua di sekolah ini dalam keadaan baik. Sekarang kami mau belajar, kami mohon kepadamu agar kami dapat belajar dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih Ibu. Baik, anak-anak. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Apakah semua hadir? Hadir. Baik, anak-anak. Semua hadir pada hari ini. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama. Materi kita pada hari ini 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Apa? 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup. Tujuan dari materi kita hari ini itu tentang mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Baik anak-anak, namun sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat pertemuan minggu lalu? Masih. Baik, masih ingat pertemuan minggu lalu tentang apa ya? Kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Nah, kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Nah, bangsa Israel mula-mula tinggal di mana waktu itu? di Sungai Nil. Di Mesir, di Sungai Nil. Karena mereka menghindari apa? Menghindari Bencana kelaparan yang menimpa mereka selama berapa tahun? 7 tahun. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup atau disebut dengan dasar iman. Hari ini kita belajar 10 perintah Allah. Kita mau tahu apa manfaat dari 10 perintah Allah itu bagi hidup kita. Nah, anak-anak tadi itu sekarang Ibu mau tanya, ada yang hafal 10 perintah Allah? Nah, silakan Asri. 10 perintah Allah. Aku Allah Tuhanmu. 1. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan ingin menyebut nama Allah Tuhan tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin angkat milik sesama manusia secara tak adil. Baik, terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, dari 10 perintah Allah itu ada 2 bagian penting yang harus kita tahu, yaitu bagian yang pertama. Perintah pertama sampai dengan perintah yang ketiga itu mengatur hubungan antara Tuhan dan manusia. Sedangkan perintah yang keempat sampai dengan perintah yang ke-10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada gambar. Ini ada beberapa gambar. Ada berapa? Iya. Ada beberapa. Nah, baik. Anak-anak, gambar yang pertama itu mereka sedang melakukan apa? Menyapu di sekolah. Mereka menyapu di sekolah. Sekolah. Gambar
mencuci pakaian di rumah. Jadi anak-anak dari 3 gambar ini di sekolah, di rumah, di mana kita berada, kita harus taat pada aturan. Baik, dari itu sekarang silakan mengamati gambar yang berikut. Nah, di situ gambar apa? 2 batu. Karena dari itu anak-anak tahu lagu Mata Tuhan? Tahu. Coba. Mata Tuhan melihat 1, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, hal-hal yang baik, hal-hal yang jahat. Oleh sebab itulah yang punya kekuasaan, Tuhan melihat. Baik anak-anak. Nah, dari ketiga gambar itu termasuk 10 perintah Allah. Nah sekarang ibu minta kita bentuk kelompok, kita diskusi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Terima kasih kepada kelompok kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok 1, Kevin, Yolan, Marcella, Kevin, Hendra. Persoalan ditemukan di sekolah. 1. Tidak melakukan piket kelas. 2. Mengotori kelas. Peraturan yang ditemukan. 1. Harus melaksanakan piket kelas. 2. Jangan mengotori kelas. 3. Membuang sampah harus pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan. Kesempatan yang berikut kita berikan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Terima kasih kepada kelompok kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama-nama anggota kelompok kedua. Asri, Lita, Mary, Siti, persoalan ditemukan di sekolah. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Peraturan yang ditemukan. Membuang sampah harus pada tempatnya. Memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik anak-anak, di mana-mana selalu ada aturan. Di mana-mana selalu aturan. Baik di rumah, di sekolah, di gereja, dan di mana-mana kita berada selalu ada aturan. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada cerita kitab suci yang ada kaitannya dengan 10 perintah Allah. Itu diambil dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, kita kasih kesempatan untuk Kevin membaca kitab suci. Bacaan dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucap segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas, atau ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lagi lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan ingini rumah sesamamu, jangan ingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada Kevin yang sudah membacakan teks kitab suci. Baik anak-anak, sebagaimana teks kitab suci Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 itu diawali dengan kalimat, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari kalimat kedua ini anak-anak menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak untuk membebani kita, tidak membuat kita jadi beban, tidak mengikat kita, tetapi sebagai pedoman untuk umat, sebagai pedoman untuk kita yang dikasihinya, yang telah ditebus dan dibebaskan dari Mesir. Itu berdasarkan cerita kitab suci. Nah dari itu Allah sebagai penebus menghendaki agar umatnya itu selalu bersuka cita, tidak dibebani oleh apapun, tidak terikat oleh apapun. Allah maunya kita bersuka cita, kita bergembira ria. Apakah itu anak senang atau tidak? Senang. Baik, karena itu 10 perintah Allah, perintah yang pertama sampai dengan perintah yang ketiga itu mengatur hubungan antara Tuhan dan manusia. Sedangkan perintah yang keempat sampai dengan perintah yang ke-10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Nah anak-anak, 10 perintah Allah merupakan salah satu cara yang paling umum yang sering kita pakai untuk merefleksikan diri, menyiapkan diri untuk mengaku dosa. Kita merefleksikan diri itu mulai dari 10 perintah Allah, perintah yang pertama sampai dengan perintah yang ke-10. Dari itu kita akan mengaku dosa. Baik anak-anak, cukup sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut. Namun sebelumnya Ibu akan berikan tugas pekerjaan rumah. Nanti pulang tolong anak-anak gambarkan 2 loh batu. Gambarkan apa? 2 loh batu. Karena itu mari kita semua bangkit berdiri untuk menutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Teman-teman ibu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kepadamu atas berkat yang kami alami lewat pertemuan kami pada hari ini. Sekarang kami mau pulang, sertai kami dalam perjalanan, sehingga kami dapat tiba di rumah dengan keadaan selamat. Namamu kami puji kini dan
sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan nama